Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari kita kumpulkan kekuatan untuk melawan apa Bu? Ngantuk, Masya Allah. Udaranya mulai redup, ada dingin-dingin sedikit. Kalau kita tidak mengumpulkan kekuatan, kita bisa kalah sama ngantuk. Bismillah, kita kumpulkan kekuatan, kita bersihkan niat dari niat-niat yang lain untuk menjemput karunia Allah di majelis ilmu ini. Kita awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Insan yang banyak maksiat seperti kita diberi kesempatan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu, di mana majelis ilmu itu banyak kemuliaan yang ada padanya. Pertanyaan pertama Bu, ibu milih diberi atau disayang? Diberi atau disayang? Kenapa milih disayang? Kalau disayang nanti apa-apa diberi, tapi kalau diberi alhamdulillahirabbil alamin. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, Fir'aun itu diberi kekuasaan tetapi tidak diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun diberikan harta yang banyak tetapi tidak diberikan kasih sayang. Abu Lahab, Abu Jahal diberikan badan yang gagah, rupa yang tampan, harta yang banyak, kedudukan yang mulia, tetapi tidak dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan indahnya orang-orang yang duduk di majelis ilmu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan diliputi ketenangan dan diberikan kasih sayang. Bayangkan Bu, tadi ibu sudah jawab sendiri, kalau sudah disayang apa-apa diberi. Maka ya Allah, semoga duduk kita siang hari ini menjadi lantaran untuk kita semuanya disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bu, ada keistimewaan di majelis ilmu di mana nama kita akan disebut-sebut Allah di antara penduduk langit. Pernah nama ibu disebut Pak Lurah di acara kelurahan? Rasanya gimana Bu? Ya Allah, nyong jenenge kah? Disebut. Kalau naik lagi disebut Pak Camat? Tambah gimana Bu? Tambah ya Allah lagi. Kalau naik lagi disebut Pak Bupati? Tambah lagi. Naik lagi disebut Presiden? Presiden dari Jakarta ke Wonosobo sing disebut namanya, Masya Allah. Pastilah ada kebanggaan. Bagaimana kalau yang menyebut nama kita adalah Allah? Disebutnya di mana? Di langit, di antara penduduk langit yang setiap saat bersujud kepada Allah dan tak bermaksiat sedikit pun. Maka ya Allah, semoga duduk kita siang hari ini mengantarkan kita menjadi hamba yang lebih terkenal di langit daripada terkenal di bumi. Apa susahnya terkenal di dunia Bu? Melangkah 2 langkah orang minta apa Bu? Foto. 10 langkah tanda tangan. Maju lagi ke depan, foto lagi. Maju lagi ke depan. Dan terkenal di dunia itu sebentar. Coba ibu lihat, yang artis-artis selama ini YouTube-nya banyak, pemirsanya banyak, yang nonton banyak. Kalau sudah meninggal, apa masih ditonton Bu? Sudah ganti dengan sebentar terkenal di dunia itu. Tapi terkenal di langit, terkenal di akhirat itu selama-lamanya.
Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada orang sama sekali tidak dicintai ketika di dunia. Kalau Ustadz Salim Villa itu contohnya Nabi Ibrahim. Bapaknya sendiri aja gak seneng. Penduduk sekitarnya seneng gak sama Nabi Ibrahim? Buktinya apa kalau penduduk sekitar gak seneng sama Nabi Ibrahim? Mau membakar. Rajanya seneng gak sama Nabi Ibrahim? Tidak. Lalu Nabi Ibrahim diapakan, Bu? Dibakar. Gak ada yang nyenengin ketika berada di dunia. Tetapi ketika berada di langit, Masya Allah, ada syariat yang kemarin baru saja ditunaikan oleh banyak orang. Itu mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim diminta Allah untuk memanggil manusia menunaikan ibadah apa? Sekarang untuk memenuhi panggilan Nabi Ibrahim, kita butuh nunggu waktu berapa tahun? Masya Allah. Tidak dicintai di masyarakatnya. Tapi orang Islam kalau sholat, mengucapkan sholawat, pasti ada nama siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah keterkenalan di langit. Maka ya Allah, berbahagialah bisa duduk di majelis ilmu. Terkenal di langit, insya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan karena syariat Nabi Ibrahim juga, banyak kambing dan sapi yang keren-keren kemarin harus napa, Bu? Harus disembelih untuk menunaikan ibadah apa? Kurban, mengikuti syariatnya Nabi siapa? Nabi Ibrahim yang ketika hidup dibenci oleh ayahnya sendiri, bahkan dibakar oleh tetangganya, penduduknya, masyarakatnya. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, semoga ini bagian dari kasih sayang Allah untuk kita semuanya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di Mekah, orang Mekah nyembah apa? Berapa berhala yang ada di sekitar Ka'bah? 360. Berarti sekeliling penuh atau tidak? Penuh. Apakah Nabi Muhammad langsung menghancurkan berhala itu ketika berdakwah? Nabi Muhammad berapa tahun tinggal di Mekah? Lalu pindah ke Madinah berapa tahun? Berapa dan kapan terjadi Fathu Makkah? Tahun berapa? Tadi betul itu yang jawab siapa tadi? 8. 13 tahun di Mekah tambah 8 tahun di Madinah. Berarti berapa tahun? 21. Nabi Muhammad pergi ke Mekah, Fathu Makkah, baru menghancurkan Ka'bah. Berapa tahun Nabi Muhammad bersabar? Bagaimana kesantunan beliau dalam berdakwah? Masa kula nembe mangkat saking garung tekan riki nglakson montor telu. Sing siji montor luar kota, mlakune alon arep minggir apa arep maju disalip angel arep mandek akhirnya mandek mak jegagek enggak pakai rating. Tin 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 itu artinya apa, Bu? Itu artinya apa kalau diterjemahkan, Bu? Mbok sing genah gitu kan? Yang kedua ada bapak-bapak, semoga Allah mengampuni saya. Spionnya mengkop, jadi tidak bisa melihat belakang. Jalannya kanan kiri, terlihat sangat mesra ngobrol dengan istrinya. Maning tak di tin 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 tin, Pak, yang konsentrasi di jalan. Ada satu lagi yang saya klakson tadi, Bu. Bapak-bapak helmnya naik, turun, naik, turun, sambil lihat ke sana, belok lagi ke sini. Sudah diklaksoni mobil belakang, batinku ini loh yang di depan ini loh nanggungi, Bu. Ditindin lagi. Din 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 din. Next sing nang dalan bokling mlaku sing kan gitu, Bu. Kesabaran kita itu amatlah tipis. Ada kisah yang sangat menarik terjadi dialog antara pemuda Mesir dengan Syekh Mutawali Sya'rawi, ahli Mesir, ahli tafsir di Mesir. Suatu hari pemuda ini datang kepada Syekh Mutawali untuk meminta restu. Syekh, doain ya. Mau kemana? Kami mau menghancurkan tempat maksiat terbesar di Mesir. Oh, sudah siap semua amunisinya? Udah. Apa kata Syekh Mutawali Sya'rawi? Mangkato, gitu, Bu? Enggak, Bu. Tunggu. Kalau tempat itu kamu hancurkan, kemudian orang yang di dalamnya itu mati, mereka mati dalam keadaan apa? Taat atau bermaksiat? Kalau mereka mati dalam keadaan bermaksiat, berarti gerakan dakwahmu itu bantu setan atau bantu Islam?
Ya. Terus pemudanya ini gini-gini. Oh juga ya. Terus gimana caranya kami berdakwah? Bawalah makanan ke tempat maksiat itu, aja yang di dalam itu keluar makan-makan, barejai wong kuwi kon mangkat ngaji. Itu baru berdakwah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ini pelajaran untuk saya pribadi. Alon. Termasuk hal-hal yang kan kita pelajari hari ini. Ngerawat dan ngeruat. Kita mau bicara tentang bulan Muharram atau disebut orang Wonosobo dengan Sasi Sura. Tapi Bu, saya sampai pengen berhenti. Kemarin pulang sore sama suami itu di daerah mana itu? Bumen apa Kongsi itu ada janur kuning melengkung. Kata suami saya ini istimewa. Karena dia melawan apa yang umumnya ditakuti oleh. Tadi saya turun melihat lagi sedang dung ces gitu Bu. Wah, gitu. Wah, ini istimewa karena mantu ketika bulan yang biasanya menurut umumnya masyarakat bulan Suro itu bulan yang tidak layak, tidak lazim seorang melakukan hajatan, bangun rumah, sepitan, menikahkan dan seterusnya dan seterusnya. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita awali kajian kita siang hari ini dengan satu ayat di dalam surah At-Taubah ayat ke-36. Surat apa Bu? Ayat Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada berapa? 12. 1 2. Gak boleh mikir, harus di luar kepala. 1 Muharram. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Masih mikir enggak? Coba kalau yang nanya bukan sesama muslim. Mbak, jenengan muslim? Yo, aku pengen ngerti loh, bulan-bulan Islam ki urutane kepiye? Terus kita jawabnya Sura, Sapar, Mulut, Bada Mulut, terus kira-kira yang nanya gimana Bu? Oh, kira-kira begini ya Bu? Oh, berarti sekarang gampang menghancurkan orang Islam. Umatnya sendiri nggak ngenalin nama-nama bulannya. Dia lebih apal silsilah keluarga artis daripada nama-nama bulan dalam Islam. Tapi kalau jamaah Putri Wonosobo enggak kayak gitu. Bulan-bulan Islam di luar kepala. Di antara 12 ini 4 adalah bulan haram. 3 berturut-turut, 1 mintal. 3 apa? 1 yang berturut-turut apa? Yang mintal. Ulangi lagi, harus di luar kepala. Yang berturut-turut. Dzulqa'dah dulu atau Dzulhijjah dulu? Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang mital 1 namanya itu harus di luar kepala. Sekarang, di antara 4 itu ada core of the core-nya. Tadi ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan apa? Ada 2 bulan di antara 4 bulan haram ini yang luar biasa. 1 sudah kita pelajari di majelis kita kemarin ketika kita berbicara tentang awal bulan di bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10. Dengan kemuliaan-kemuliaan. Bahkan
sampai ulama itu mana yang lebih mulia? 10 hari di awal bulan Dzulhijjah atau 10 hari di bulan Ramadan. Itu di bulan Dzulhijjah. Lalu di bulan Muharram ada keistimewaan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan, yaitu terjadi pada tanggal 10. Bahasa Arabnya 10 Asyar. Yang ke-10 nah Asyura. Jadi dina ke-10 disebut Asyura karena kepanjangan sampai tempat kita tinggal ekornya, maka bulan ini disebut bulan Suro Asyura. Jadi sasi sura. Jadi sura niku bahasa Arab. Taib ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada yang menarik di surah At-Taubah ayat ke-36. Di ujung ayatnya beberapa kalimat Allah berfirman, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Allah nyebutkan nama bulan, jumlahnya 12. 4 diantaranya bulan yang haram. Di ujung ayat ini Allah memberikan peringatan kepada kita, jangan kau zalimi dirimu sendiri di 4 bulan itu. Apa itu, Ibu? Sudah banyak ustadz yang menyampaikan perbuatan baik di bulan haram pahalanya dilipat gandakan, dan juga perbuatan maksiat di bulan haram dosanya. Maka siapa orang yang disebut Al-Quran menzalimi dirinya sendiri di 4 bulan itu? Orang yang bermaksiat di dalam 4 bulan haram ini, utama-utamanya di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Masya Allah. Bu, coba kita bayangkan bagaimana suasana bulan Ramadan. Yang orang Islam tahu bulan itu mulia, setan diapakan? Pintu surga diapakan? Pintu neraka diapakan? Yang biasa tidak berjilbab bulan Ramadan, yang biasanya bajunya bagaimana ketika bulan Ramadan? Karena tahu kemuliaan. Alangkah sedihnya umat Islam tidak bisa memaknai 4 bulan haram ini, sehingga kita tidak mengagungkan 4 bulan haram ini sebagaimana kita mengagungkan bulan Ramadan. Padahal jelas tuh dari para ulama, dosanya ditikel-tikel, kalau berbuat baik ya ganjarannya tikel-tikel. Tapi apa yang terjadi? Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita mengenal nama-nama bulan Muharram. 1. Bulan Muharram disebut dengan Syahrullah. Syahrun itu bulan, Allah itu Allah. Jadi bulan Muharram adalah bulannya, Masya Allah. Sampai disebut bulan ini yang kata orang Wonosobo itu surah, itu bulannya siapa? Bulannya Allah. Kata Imam Nawawi, ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang paling mulia untuk melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan sunnah, termasuk di dalamnya puasa. Disebut apa? Bulannya Allah. Kok ada kita berbuat maksiat di dalam bulannya Allah? Yang kedua, bulan Muharram disebut dengan Syahrullahil Asam, bulan Allah yang sunyi. Dinamakan demikian di dalam kitab Lataiful Ma'arif karena sangat terhormatnya bulan ini. Kenapa kok terhormat hubungannya dengan sunyi? Ibu kalau ke tempat-tempat istimewa rame apa mendel? Tengkuburan rame apa mendel, Bu?
Liwat kuburan rame apa mendel? Masa. Tapi kalau ada orang baca Quran kadang kita, Masya Allah. Kenapa kok disebut bulan Allah yang sunyi? Karena saking hormatnya. Semestinya orang itu sunyi dari berbuat maksiat, sunyi dari berkata-kata yang jelek, sunyi dari melihat-lihat yang jelek. Bu, kata guru kami itu Bu, yang bahaya-bahaya itu ada penutupnya. Coba Bu, mata ini ada penutupnya enggak? Apa penutupnya Bu? Kelopak mata. Ditutupi nih. Bahaya, tutup. Orang bahaya? Kemaluan ada tutupnya. 2, paha kanan dan paha kiri. Satu lagi yang ada tutupnya apa Bu? Saking bahayanya lisan, tutupnya 2. Apa sama apa? Bibir atas, bibir bawah, dalam tambah 1 kerangkeng namanya. Coba Ibu ngendikan tapi giginya kadek cobi. Mbak Eva, sekarang bibirnya mingkem. Saking bahayanya apa Bu? Banyak orang yang selamat dari zina. Mungkin dia tidak menonton perkara-perkara yang tidak dicintai oleh Allah. Tetapi lisannya senantiasa menyakiti orang. Maka bulan Muharram adalah bulan Allah yang sunyi. Hendaklah kita mensunyikan diri kita dari berbuat maksiat. Utamanya dengan 3 indera yang sangat berbahaya itu Bu. Berarti nek onten sing maer pripun mripate Bu? Nah, ngaji niku ampun ngeten, tapi pripun? Ngeten. Nek onten tontonan sing elek nembe mawon ngeten. Dan niki ngaji ngeten saking tenangnya. Maka ngaji pun ikut apa Bu? Nah, enggak bercanda. Ibu ampun ngantuk tah, lawan pokoknya. Kemudian disebut yang ketiga dengan Asyura. Karena tadi apa? Hari ke 10. Inilah juga awal penamaan puasa Asyura. Puasa di hari yang ke-10 di bulan Muharram. Keempat, semuanya ada dalilnya. Kami nggak sebut rinci. Bulan Muharram disebut juga dengan Yaumus Sholih. Hari yang baik. Yaumun apa Bu? Dari mana kata-kata Yaumus Sholih? Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Fara'al Yahuda tasumu yauma Asyura. Nabi Muhammad datang ke Madinah menjumpai orang-orang Yahudi berpuasa di bulan Muharram pada tanggal ke-10. Faqala ma hadza. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari apakah ini? Qalu, mereka berkata, hadza yaumun sholih. Ini adalah hari yang baik. Pertama tadi disebut apa? Syahrullah. 2. 3 disebut? 4 disebut? Yaumus sholih. Yang kelima. Hari Asyura juga disebut dengan Yaumul Azim. Hari yang agung. Dari mana? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Beliau mendapati orang Yahudi berpuasa hari Asyura. Beliau bersabda kepada mereka, hari apakah ini kalian berpuasa di dalamnya? Qalu hadza yaumun azim. Mereka menjawab, hari ini adalah hari yang agung. Kalau tadi jawaban mereka, hadza yaumun sholih. Hari ini adalah hari yang baik. Kemudian yang keenam, bulan ini disebut dengan bulan Muharram. Kenapa? Ada 2. 1 karena keagungannya, 2 karena di bulan Muharram ditiadakan peperangan, pertumpahan darah, perebutan kekuasaan. Pokoknya bulan Muharram off dari keburukan. Maka jangan dibalik. Sasi sura malah gon-gone wong berbuat. Tapi itu bukan di tempat kita. Itu di benua Antartika. Berapa nama untuk bulan Muharram? 6. 1, baleni maning. 2, Syahrullahil Asam. 3,
Asyura 4, yaumun salih 5, yaumun azim 6, Muharram. Itu dari Islam. Kemudian ada hadis yang dibawakan oleh beberapa ustadz, kenapa orang Yahudi berpuasa? Dalam hadis disebutkan karena Bani Israel atau akarnya orang Yahudi waktu itu diselamatkan dari musuh besarnya yang bernama Fir'aun. Maka karena senangnya, bersyukurnya mereka, apa itu Bu? Mensyukuri nikmat diselamatkannya mereka dari musuh yang bernama Fir'aun itu dengan Jadi syukuran itu sebenarnya dengan apa Bu? Dengan puasa. Kalau kita syukuran sama dengan makan. Ya palahane njur dapat jajan. Sekarang apa hubungannya Asyura dengan orang Syiah? Nah, maka di tanggal 1 Syuro sampai akhir Syuro atau puncaknya pada tanggal 10 Muharram ada satu upacara yang dilakukan di Karbala, di Kufa, di Irak, di Iran. Itu mereka dengan cara Bu? Melukai. Nah, niku ceritane kepripun? Ceritane kepripun niku Bu? Meninggalnya? Iya, meninggalnya Hasan katanya di hari itu. Terus apa hubungannya dengan melukai dirinya itu? Apa? Patah? Nah, jadi singkat cerita, dulu mereka yang meminta Hasan itu untuk datang ke kota mereka. Tapi di kota mereka di Kufa itu ada penguasa zalim yang intinya ketika Hasan datang bukannya dibela seperti permintaan mereka, tetapi malah dibunuh dengan cara apa Bu? Dipenggal. Dan tidak ada yang membela satupun. Padahal yang meminta Hasan datang ke tempat mereka siapa? Mereka sendiri. Karena takut pada penguasa zalim. Bahkan mulutnya Hasan itu Bu dimasuki pedang oleh seorang laki-laki yang kemudian ada yang berteriak dan laki-laki yang berteriak ini akhirnya dihukum. Demi Allah jangan kau masukkan pedang ke dalam mulut itu. Sungguh mulut itu pernah dicium oleh baginda Muhammad. Rasulullah pernah sujud lama sekali. Sahabat sampai berpikir ojo-ojo Rasulullah sedo karena pas sujud ternyata Rasulullah itu dinaiki siapa Bu? Masa begitu kasih sayangnya dengan Hasan dan Husain. Maka karena mereka merasa tidak bisa membela kematian Hasan, mereka menyesal. Penyesalan itu mereka ungkapkan dengan melukai dirinya sendiri sampai berdarah-darah menyayat kepala mereka. Sekali lagi kita bicara Syiah, tegas kita mengatakan Syiah isn't Muslim. Gitu. Syiah bukan Islam. Itu kaitannya dengan Syiah. Maka ada yang mengatakan begini, kenapa? Kemudian orang itu kok ndak mau duwe gawe, ndak mau mantu ketika sasi suro. Ada yang mengatakan begini, mosok Nabi saja berduka. Maksudnya umat Islam itu berduka dengan kematian Hasan. Mosok wong Islam kematiannya Hasan kok malah pesta, makan-makan, nikahan, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Tapi saya tidak senang menguatkan akidahnya orang sana dengan apa yang kita yakini. Nanti kita cari ilmunya lagi. Sebenarnya kenapa toh? Kok bulan ini tuh jadi orang tuh tidak mau pada mantu. Maka yang hamil pun jangan melahirkan bulan ini. Karena bulan ini, Ibu tahu pon kliwon manis wage paing? Hafal mboten Bu? Biasanya kita kemis pon, semua paing. Kliwon niku artinya apa Bu? Itu ternyata ada artinya Bu. Ngedek, balik, mereng, jagong, duduk itu. Pon kliwon wage pokoknya inilah. Tapi kita nggak akan bahas ini. Sedikit saja. Saya membacakan buku ini bagaimana keyakinan bulan Suro di dalam napa niki? Hazanah kejawanan. Nah, atau nikulah kejawen. Nah, Bu. Suro
Nah, niki kula mau maca lho, Bu. Yang bernama Suro Duraka. Berarti Suro Duraka. Disebut sebagai bulan Suro karena merupakan bulan di mana terjadi tun dan demit. Tun dan demit adalah suatu waktu di mana terjadi akumulasi para demit Astagfirullah, mau baca aja saya nggak tegel, Bu. Yang mencari korban para manusia yang tidak eleng dan waspada. Saya ulangi lagi. Cara Bu Guru, kami ulangi lagi anak-anak. Diktenya ditulis. Suatu waktu di mana terjadi akumulasi para demit. Jadi para demit bernopo? Berkumpul untuk mencari tumbal atau korban dari para manusia yang tidak eleng dan waspada. Kenapa saya ulangi? Saya tertarik dengan pengertian ini, Bu. Saya lebih senang niru-niru apa yang tadi dilakukan oleh Syekh Mutawali. Pancen wong sing ora eleng waspada ini namanya tadi kata Quran apa? Mendolimi, bukan hanya dimakan demit. Dimakan apa? Dimakan api neraka orang mendolimi diri sendiri itu. Maka saya tertarik dengan bener ini, Bu. Sasi surah ka ora eleng berarti kata Quran surah At-Taubah ayat berapa tadi? Itu namanya disebut dengan mendolimi diri kanthi mboten eling, kanthi mboten eling kali Gusti Allah, mboten kemutan syariate Gusti Allah, mongko panjenengan sing mboten eling kula barang bakalan dipangan demit yang sedang berkumpul mencari korban. Ini menarik. Bagi saya dalam berdakwah janike pol maere lho sasi surah kowe. Suro Duraka. Kumpulan para demit yang mencari dadi wong ora eling siap-siap dipangan demit. Kita sudah belajar ketika Nabi Yunus dalam tanda kutip meninggalkan rakyatnya. Kan Nabi Yunus gini, pun tak ustak dakwai, gak kurang prege maneng, pokoknya us bodoh alah gitu kan, Bu. Kemudian Nabi Yunus pergi, betul, Bu? Kemudian naik kapal. Tradisi waktu itu kalau ada bencana di kapal itu diundi, keluar pertama nama siapa? Katanya Nabi Yunus ki wong apik, balene meneh mbok undiane salah. Keluar kedua Nabi Yunus lagi, piye to iki wong apik kok metu meneh. Diundi lagi, keluar Nabi siapa? Akhirnya Nabi Yunus tetap dilemparkan. Masya Allah. Maka hati-hati, Bu, jangan mutungan dalam berdakwah. Nanti dimakan ikan paus. Ini, jadi kita jangan terburu-buru. Pak Eva tuh ingin ibu-ibu ketika bicara surah itu jangan langsung syirik atau ngaji kupingnya maca sih mulane mangkat nggak simpati, Bu. Orang itu akan pergi dari ibu kalau kita cara dakwahnya begitu. Kita enak aja, pancen sasi surah. Gitu, Bu. Dan Ibu, saya tuh baca di buku harian milik BPD. Itu ada foto Lengger, Bu. Lengger di buku itu saya nggak bawa, saya nggak ngapusi, saya hanya baca, Bu. Lengger itu singkatan dari Eleng Yongger. Iku pol apike, Bu. Ngejaki wong kon padha eling. Adapun seterusnya itu di luar tanggung jawab percetakan, ya, Bu. Nah, kalau percetakan itu bilangnya eleng ya. Maka Ibu, supaya kita tidak dimakan oleh dedemit tadi, maka terjadilah beberapa upaya untuk menghalau dedemit ini, menghalau balak, menghalau bahaya, menghalau sial, yaitu dengan cara ruatan.
ruwatan, merawat, selamatan, selamat. Syura dadi. Nah, contoh di antaranya ada tentang selamatan begini. Di dalam kitab Weda, kula mung maca nggih Bu. Nomor halaman 373 nomor 10 berbunyi, antarkanlah sesembahan itu pada Tuhanmu yang maha mengetahui. Jadi pancen onten perintah kon menjujukan sesembahan. Untuk siapa? Pada Tuhanmu yang maha mengetahui. Ada dewa yatna, pitra yatna, manusia yatna, resi yatna, dan seterusnya. Jadi memang selamatan ini ada pada agama-agama di Indonesia terdahulu. Datang kemudian Wali Songo, datang kemudian para ulama, sampai ada kalimat yang menarik begini. Wong Jawa iku wong Islam. Angger wong Jawa mesti agamane Islam. Maka singkat cerita, tradisi-tradisi ini digunakan oleh para ulama untuk tetap memasukkan Islam, tapi tradisi ini dijaga, diuri-uri. Nah, kita Masya Allah yang tahu sejarahnya, kemudian sedikit belajar tentang tauhid, ya wis, selamatan janjane ke wong arep jaluk selamat. Nek pengen selamat dunia akhirat kan pripun? Bertakwa, menjalani perintah, meninggalkan. Nah, niku selamatan. Tapi tidak perlu ngantarkan. Nek mengantarkan ya. Bagi yang tidak mau selamatan, mereka di peralihan hidup kembali dalam dunia bisa berwujud menjadi hewan atau makhluk lain yang bersemayam di dalam pohon. Nek boten selamatan, nek mati ngemben roe gentayangan mencelok teng Ibu, ya Allah, semoga kita sampai mati diberikan petunjuk di dalam tauhid. Masih banyak amalan-amalan di dalam Islam yang belum kita lakukan. Kudune kula panjenengan sedaya niku mboten kober nglakoni perkara-perkara sing teng luar ajaran agama Islam. Niki sedikit tentang tumpeng. Kenapa kemudian kita itu akrab sekali kalau selamatan itu tumpeng. Tumpeng itu bentuknya apa? Trimurti. Dalam konsep agama Hindu terdapat dalam kitab Manawa Dharma Sastra Weda Semarti. Jadi Trimurti itu adalah Dewa Siwa, Wisnu, Brahma. Tapi kan orang bikin tumpeng sekarang, berarti dia nyembah? Enggak, memang ya itu karena ulama waktu itu mempertahankan budaya. Gimana caranya orang ngaji ada tumpengnya itu enggak lagi 3 dewa itu, tapi tumpengnya untuk syukuran, makan-makan, memberi makan tetangga, tidak diyakini dengan keyakinan apapun. Tetapi dalam agama lain tumpeng itu adalah perwujudan dari 3 dewa. Nah, ini supaya kita itu tidak gampang mengikuti apa-apa. Ibu, sebenarnya puasanya tanggal berapa? 10. Kata Rasulullah, seandainya aku hidup tahun depan, maka aku akan berpuasa dari tanggal apa esensinya? Biar tidak menyerupai. Ben boten pada. In English kita harus jadi makhluk yang CJ. Do you know CJ? CJ itu kata Siti Nurhaliza berbeza. Gak sama. Di saat orang lain masih senang yang gak manfaat. Di saat orang lain menghambur-hamburkan waktu. Di saat orang lain tidak senang dengan kebaikan-kebaikan. Tetap dengan cara yang santun, kita menjadi manusia yang berbeda sesuai dengan syariat yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Boten jual asal CJ, boten. CJ-nya pakai metode, tadi kan asik tuh Bu.
Oh nek deke mengana kae dipateni mati dalam keadaan jajal, nek kae diceki mrene kon pada ngaji. Nanti Allah yang akan memberi, itu indah. Maka kenapa sih puasa tanggal 9, 10 itu dalil dari Nabi. Dan Nabi tidak ingin kita menjadi umat yang nopo-nopo, dasare pokoknya tiru. Dan itu dilakukan di dalam Al-Quran, diabadikan berapa kali. Ini tak stabilo pol, banyak mana tadi Bu. Ketika mereka disuruh begini-begini, jawabannya, "Lung bapak kula mbiyen sedang lakoni kaya niku, Kak." Disuruh apa lagi jawabannya, "Kula mungkur niru-niru nenek moyang." Disuruh apa lagi, "Kula nguri-uri sing dilakoni simbah buyut." Jawabannya begitu, itu diabadikan di dalam Quran. Ini buku ini saking kandele, Bu. Sudah tak stabil. Nah, ini Bu. Masya Allah. Berapa kali coba Al-Quran? Aulau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Ketika mereka ditanya, ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul. Sini. Do manut karo aturane Gusti Allah, karo aturane Kanjeng Nabi. Jawabannya, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Itu jawabannya. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Dijawab lagi, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Wong kami mendapati bapak-bapak kami dulu berbuat demikian. Masya Allah. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka berkata, kami mong derek nenek moyang kami. Lagi walaqad ja'ahum nih Bu. Apa ini? Wah. Samaitumuha antum wa aba'ukum. Tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Jadi kalau sekarang ada orang jawab nggak ada di Wonosobo, jangan tersinggungan. Mbak Eva jawab ceramahnya sambil guyu toh. Nanti yang mendengarkan malah kayak ini, jangan tersinggungan. Kalau ada yang jawab, "Long biyen kadang lakonik yang kene." Di Quran sudah lebih dulu, Bu. Ayat-ayat yang kita baca tadi. Wong biyen simbahe de nglakoni. Simbahe biyen dereng wonten pempes, iki nek duwe bayi aja nggo pempes. Simbah biyen nek dulang bayi gedange di mamah, siki simbah biyen nek geneni nggih kompor napa geni? Siki ora kena nggo geni. Biyen simbah nek tindak pundi-pundi mlaku napa nunggang Honda? Berarti siki? Nah, enggak. Itu bercanda supaya ibu tidak ngantuk. Maka ada yang namanya tadi selamatan. Lagi. Tadi tumpeng tadi biasanya ruwatan. Ruwatan artinya upacara menurut 16 kamus besar bahasa Indonesia. Kayak buku rumah nih. Adalah ritual untuk membersihkan atau membebaskan seorang dari nasib sial. Jadi saya gini memaknai, jane ruwatan niku yo Islam. Napa niku? Do tobat. Tobat itu artinya membersihkan diri dari dosa. Wong nek dosane ilang insyaallah siale melu. Nah, in Java bertaubat mungkin mereka sebut dengan ngruwat. Mongko padha diruwati. Anak tunggal kudu diruwati, wadon tunggal diruwati, sendang kapit pancuran diruwati, kan pancuran kapit sendang kudu diruwati. Kalau saya namanya pipilan. What is pipilan? 5 anak, 4 perempuan dan 1 anak laki-laki. Nah, saya berarti harus meruwati karena saya punya pipilan. 5 anak yang 4 perempuan dan 1 Masya Allah.
Anak-anak kita ditunjukkan yang baik-baik. Rumah kita jangan sampai ada maksiat. Di rumah kita nggak berbunyi yang jelek-jelek. Makanan masuk yang tempat kita yang halal-halal. Insya Allah niku jenenge ruwatan. Membersihkan diri dari nasib yang sial. Emang ada nasib sial, Bu? Sekarang saya tanya. Ibu milih kados Nabi Yusuf napa kados Nabi Ibrahim? Kan ada ibu hamil maca surat Yusuf, pengen putrane kaya ibu mau putranya kayak Nabi Yusuf. Kecil, ibu dimasukkan kemana? Itu di dalam bahasa para apa itu ahli hukum apa namanya? Bullying, yes. Bukan hanya verbal, tetapi sudah dengan apa itu? Fisik, sudah perbuatan. Sekarang bullying. Setelah itu ketemulah saudagar. Menjual, bukannya dicari bapaknya mana, alamatnya malah dijual. Dalam bahasa hukum namanya apa, Bu Rini? Human trafficking. Wah, apa kue? Perdagangan manusia. Kemudian Nabi dibeli oleh Fir'aun, dijadikan apa? Budak. Dalam hukum namanya apa? Slavery. Wih, kono apa maning kue? Terus udah jadi budak, ketika sudah ganteng, mengalami seksual apa Bu namanya Bu? Pokoknya tekanan seksual karena dia dirayu gimana Bu? Ketika kita kan udah belajar tuh, ketika Nabi Yusuf masuk ke dalam kamar, kemudian Imro'at Aziz membuka yang semestinya tidak dibuka, kemudian dia berkata, gitu Bu. Kan Nabi Yusuf kemudian sobek bajunya di mana? Kata Ustadz siapa ya saya lupa. Katanya teman saya, kalau saya yang digoda, saya yang sobek itu sampingnya. Kenapa? Ya saya nggak sebejat yang sobek depannya, saya juga nggak sealim yang sobek belakangnya. Ada lagi yang jawab, teman saya berkata lagi, kalau saya nggak sobek Ustadz. Lah kenapa? Tak duculi seurungnya digoda. Masya Allah. Sayang laki-laki sekarang nggak ada yang ketampanannya seperti Nabi Yusuf. Kata beliau itu antara langit dan sumur asad Bu. Nah, jadi nggak akan. Terus kan gini, orang tuh pada bilang cewek-cewek gini, ih Imro'at Aziz nggak level banget gitu. Masa seleranya sama kayak kita dong, digodanya para bangsawan. Belum tahu kamu ya. Maka yuk makan-makan di rumah gue gitu kan Bu, gitu kan. Terus Nabi Yusuf disuruh keluar seperti fashion show begitu kan? Terus apa yang mereka lakukan? Nah, laqad ta'na kalau dalam Al-Quran itu. Bukan nges gitu Bu. Tapi laqad ta'na itu ada lam, ada tasdid. Jadi itu ngirisnya tuh yang wow. Yusuf gitu Bu. Wih gitu Bu. Maka kalau Mbak Devi di PKU kalau ada orang seperti Nabi Yusuf sekarang nggak laku obat bius Bu. Cukuplah orang mau operasi itu dilewati sama siapa Bu? Sekarang gini Bu. Mana sih keadaan ideal yang di Al-Quran itu Bu? Orang kayak Nabi Yusuf kayak gitu loh Bu. Sekarang Nabi Ibrahim. Keluarganya Nabi Ibrahim bagaimana hidupnya? Sekarang pengen, Masya Allah, gak ada yang ideal dalam Al-Quran. Kehidupan para nabi, kehidupan yang diriwayatkan di dalam Al-Quran, meskipun kisahnya indah, gak ada yang ideal. Karena di dunia itu memang bukan tempatnya sesuatu yang ideal. Tempat kita mendapatkan sesuatu yang ideal di mana? Ponto, pah sabaro. Saiki aku ra ideal berat badannya sabar. Wajahku gak ideal, sabar. Kelak kalau kita kembali ke surga bersama-sama, engkau akan terpukau dengan kecantikanku. Orang ngandel, ini orang ngandel yang ngemben kita buktikan. Tidak ada yang ideal di dunia ini. Artinya apa Bu? Kita itu namanya ya Allah mencari sesuatu yang tidak mungkin kita gapai. Kalau pengennya keluarga kita ideal, anak kita ideal, guru kita ideal, semuanya ideal. Suami kita maunya ideal. Gak ada yang di Al-Quran tidak ada yang ideal. Nabi Ismail jauh dari bapaknya. Maryam hamil tanpa bagaimana pembulian. Hajar yang dinikahi muda orang penak yo jadi Hajar ditinggalkan di Mekah jauh dari suaminya. Sarah gak ada yang ideal. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita supaya kita tidak terlalu cinta kepada dunia. Tetapi kita berharap kehidupan di akhirat. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah itu ruwatan.
Nah, ngeruat itu artinya menghilangkan diri dari nanti ada 25 jenis sengkolo atau kesialan yang harus diruat. Kalau ngapalna wis angel banget ya. Kebo kemale, bahu lawean, jomplong, blorong. Pokoknya ada macam-macam. Jumlahnya ada berapa? Nah, kemudian ada kirap, kirap senjata, jamas pusaka. Itu ada yang mengatakan karena kan kemarin baru nyembelih hewan. Terus pusakanya dipakai apa? Nyembelih, maka dibersihkan. Ada yang mengatakan ada yang dihukum mati, digunakan dengan senjata itu, maka ketika surah harus dibersihkan. Kemudian sampai ada yang berebut kotoran dan seterusnya dan seterusnya. Artinya sebenarnya ketika jamas pusaka atau kirap pusaka itu artinya ngeresiki, Bu. Intinya tuh membersihkan. Kalau kita kaitkan dengan kemuliaan bulan Muharram ya wes, awake dhewe niku kudu eling sasi Muharram ngresiki awake dhewe seke perbuatan mas. Pun ngeten niku intine. Ya kue tombak ya orang ngapa-ngapa, Bu. Keretane ya orang ngapa-ngapa, kebone ya orang ngapa-ngapa. Dasare, Bu, Ibu tuh jangan ya Allah, tai kebo nggo. Kalau saya gini, tai kebo tuh enggak najis, Bu. Jadi ya biar aja mereka mau ngambil di suku apa itu, di daerah mana. Itu wedel. Do you know the meaning of wedel, Bu? Itu dijadikan bahan makanan. Coba cek nanti di Google, Bu. Jadi sapi dibelah, itu bukan loh ya. Itu rumput yang menurut titik-titik sapi itu masih diproses. Lain lagi kalau sudah telepang itu sudah Tapi kalau yang digulukan gede terus dibelek isinya suket-suket itu bukan itu diperos kemudian jadi bahan. Kalau kita tuh ringan aja, ya ora apa-apa to don njukui tai kebo. Lah wong tai kebo niku mancan mboten kan hewan yang halal dimakan, nya tidak. Tapi hati-hati, orang najis bukan berarti nggak boleh dibersihkan. Mosok ibu agemane kenging belek kam mboten di bersih. Kalau bicara hukum, bicara perlakuan terhadap sesuatu yang terkena benda, kita bicara lain lagi. Kula nembe krungu aliran anyar ya, masa tai kebo mboten najis. Monggo, nanti kapan-kapan kita pelajari. Nah itu, atau kita orang bahasakan dengan ngalap berkah. Kemudian saya bacakan cepat aja, ini sudah 2:30. Siraman, mandi, mitoni, 7 itu apa, Bu? Pitu. 7 bahasa Jawanya pitu. Ngapa kaling nyirami kudu ping pitu? Pitu niku singkatan dari pitulungan. Nah, apa artinya? Pertolongan. 11 dalam bahasa Jawa namanya apa? Welas niku kalau mandi 11 kali berharap mendapatkan welas asih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ora ono salah ya, Dus. Nyatane kitab wong Islam teng pundi-pundi nomor 1 mesti kitab napa? Toharoh. Kitab intine wong Islam niku kan resik adus, terus kon mandi neng umbul jlumprit. Wah, kalau lewat Ustazah Eva belok kanan nanti turun yang ada ketek-keteknya itu, di situ ada mata air. Biasanya kalau ada acara apa-apa salah satu airnya itu diambil dari Kalau ngeten sederhana mawon, nek banyu toke mesti resik. Dereng terkontaminasi, wala kaporit, wala pewangi, wala apa, nek banyu tok niku mesti nek resik nggo adus mesti luweh seger. Apa maning ditambahi kembang. Karena zaman biyen belum banyak parfum seperti sekarang, ben wangi banyune dalai. Meskipun ibu bapak, bunga itu dalam agama sana punya makna. Warna merah apa, warna kuning apa, warna putih apa, dan seterusnya. Dan bunga dalam keyakinan itu disebutkan bunga itu mempercepat sampainya doa. Nah itu kenapa kemudian beberapa orang kalau ke kuburan membawa, sebenarnya dia nggak tahu yang tadi Ustazah Eva ceritakan. Ya mau pengen betul kembang mawon lah, pengen apik gitu Bu. Nah, tapi kalau di keyakinan jauh di sana, bunga itu adalah media untuk mempercepat sampainya
doa. Maka mandi kembang. Udah masalah. Kok nyambung. Ketarawis 2. Ketarawis 2 niku nambung. Niku mandi kembang. Sekarang tapa bisu. Pernah? Kemudian listrik dipadamkan. Everyone keep silent. Semuanya diam. Kalau di Solo itu muter benteng. Tapi dengan apa? Coba tadi. Ketika kita sebutkan 3 barang di tubuh kita yang paling berbahaya, yang kerangkengnya 2 apa? Lidah topo. Maka topo bisu itu pun mboten sejeru-jeru lah timbang nyinaoni sing kados niki kan angel. Wis sasi suroke do poso ling ngendika sing mula kon topo napa? Kan Maryam juga ketika punya anak takut dibully sama Bani Israel, nanti kata Allah kalau kamu ketemu orang sudah ini nadartu lirrahmani sauma. Aku bernadar kepada yang Rahman bahwa aku akan puasa. Jadi topo bisu itu Masya Allah dalam agama Islam sudah ada duluan kan napa Bu? Kan leren lengendikan sing elek, ngendikan perkara lago, ngendikan perkara sing mboten nonton manfaate. Niku misale topo bisu termasuk tirakatan. Do you know tirakat? Tirakat itu jalan. Berasal dari bahasa Arab tariqah. Nah, tirukan tariqah. Tarekat. Nah, suka dengar ada saya sudah ikut tarekat gitu. Nah, itu namanya ikut tareqah. Nah, tariqatun tarekat jadilah tirakat. Nah, tirakat niku napa? Tirakat niku berusaha mencari jalan agar dekat dengan Sang Pencipta. Biasanya dilakukan di malam hari dengan lek-lekan. Sama dengan di dalam ajaran agama kita napa? Tombo ati. Nah, dikir malam perpanjanglah kon ngurip-urip bengi kanthi tirakat. Mripate kon lek mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir termasuk yang sangat viral itu adalah bubur suran. Napa isine? Napa isine? Bubur, sayur, telur. Kalau mau sesuai dengan tuntunan, kalau mau dengan tuntunan loh ya, kembangnya jumlahnya 7, kacangnya jumlahnya 7, ada daun sirih, ada daun melati, ada bunga melati, ada lauk and pauk. Nah itu kalau mau sesuai dengan carane wong masak sesuai dengan apa? Resep. Tapi sekarang kan orang nggak kuat 7 biji napa mawon. Ya Bu. Apa maknanya? Saya mencoba membaca Bu. Pun diteri tonggo bubur suranan. Alhamdulillah matur. Bubur suran itu maknanya bagus sekali. Bunga melati itu apa? Baunya apa? Kembang-kembang itu baunya apa? Oke. Surah itu kan Muharram awal tahun. Wong do resik-resik. Dok ngasih ambune wangi. Wong niku nek kelakuane apik niku wangi. Disimbolkan dengan kembang, bunga melati. Terus rasane enak. Wong niku nek akhlake apik teng pundi mawon dirasake batine napa Bu? Kepenak. Itu diantara sekian banyak makna dari bubur napa Bu? Jadi nek diteri tanggane bubur suran matur nuwun niki kadose lauke dereng komplit ngeten. Karena lawuhe kudu pinten. Nah, itu tadi. Itu kalau mau bubur suran. Nah, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang terakhir ada beberapa hadis yang menurut ulama itu lemah. Di antara hadis yang mengatakan puasa itu tanggal 1 Suro. Tuh. Kemudian yang kedua, bulan Suro adalah bulan taubat Nabi Adam diterima, Nabi Ibrahim diselamatkan dari api, Nabi Ayub disembuhkan dari sakit dan seterusnya. Yang jelas di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Ibnu Abbas itu orang Yahudi hanya menjawab karena Bani Israel diselamatkan dari
Adapun yang lain, kisah-kisah yang sering dibawakan, bulan Muharram adalah bulan diselamatkannya Nabi Ibrahim dari api. Wallahu ta'ala a'lam, menurut keterangan yang kami baca, hadis yang menyebutkan Nabi Idris menuju langit, Nabi Ibrahim diselamatkan, kemudian Nabi Yusuf diselamatkan, Nabi Yakub dikembalikan penglihatannya, Nabi Ayub disembuhkan, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Itu hadisnya tidaklah kuat. Maka cukuplah bagi kita sesuatu yang sudah jelas dan yang lain kita jadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan. Dados, bagaimana puasa yang paling sempurna di bulan Muharram? Derajat nomor 1 tanggal 10. Lebih tinggi lagi 9, 10. Lebih tinggi lagi? No. Memperbanyak puasa. Boleh Daud, boleh Senin Kemis, boleh Ayamul Bait itu ibu ganti dengan 9, 10, 11. Menurut beberapa pendapat ulama, puasa 3 bulan itu tidak harus pada tanggal 13, 14, 15. Boleh di tanggal yang lain, apalagi misalnya tanggal 13, 14, 15 ibu ada acara, maka diganti dengan bulan yang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan kalau orang puasa Muharram sementara masih punya hutang? Jero ora puasa Muharram. Oke. Repon niki genae. Repon. Boleh enggak puasa Muharram masih punya hutang? Boleh. Meskipun ulama kan berbeda pendapat tuh. Kita bahas bulan Syawal. Ada yang harus hutangnya dulu baru Syawalnya. Ada yang berdasarkan hadis Aisyah. Aisyah itu membayar puasa sampai bulan Sya'ban karena sibuknya menyiapkan dan melayani Nabi. Kalau kita bayar puasa tekan Sya'ban karena sibuknya apa? Nah, kalau Aisyah jelas alasannya, sibuknya melayani Nabi, mau berperang, Nabi mau berdakwah, Nabi mau ini disibukkan. Kalau kita itu idahan tekan bulan Sya'ban karena nopo? Ya, karena in English is deblek ngan niku Bu. Dadi leng bayar puasa kasih. Nah, kemudian apalagi ini? Nah, ini terakhir pun pesan telu. Kenapa ya ada bulan-bulan yang dipilih Allah? Tidak usah mikir perbuatan Allah, Bu. Kenapa Allah tuh milih Muharram? Milih apa lagi tadi? Dzulhijjah, milih apa lagi? Dzulqa'dah, milih apa lagi satu? Ngapain kita bertanya seperti itu? Itu haknya Allah. Mau menentukan tempat mana yang lebih mulia daripada tempat lain. Hari mana yang lebih mulia daripada hari yang? Amalan apa yang lebih dicintai oleh Allah dari amalan yang itu adalah haknya Allah. Maka kita umatnya Muhammad sami'na wa ata'na. Jadi ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, intinya bulan Suro niku kita kan napa? Eling, resik-resik, tapa, bisu, senjatane dadire. Berarti umahe kan napa? Kan resik-resik, rezekine kan ngresiki, sing ora halal gage-gage diresiki. Nek orang lakoni kayang kono mundak dipangan demit. Karena bulan ini adalah bulan untuk mengajak kita supaya apa tadi? Eling lan waspada. Nek mboten eling lan waspada mongko bakal dicaplok kalih sura duraka. Nah, jadi sekarang ringan. Berdakwahnya itu enak. Kenapa mereka tidak mau mantenan? Karena mau khusyuk beribadah sepanjang bulan Muharram. Jangan kau kotori ibadah malam kuruatan, lek-lekan, torikotan dengan acara-acara yang lain. Jangan kau kotori tapa bisuku aku diam, kemudian aku harus ngomentari lempere cilik. Nah, dagingnya carane Ustazah mumpuni Bu, dagingnya atos kena gombalang dan karena aku mau tapan apa Bu? Jangan ganggu aku. Aku sedang membersihkan diriku. Sebagaimana pas pusaka-pusaka itu
bersihkan. Maka aku ingin membersihkan diriku dari segala maksiat. Makatan merawat diri dari berbuat dolim, supaya kita tidak termasuk golongan orang dolim yang disebutkan Allah dalam surat apa? Ayat berapa? Kita tidak boleh mendolimi diri sendiri dengan berbuat maksiat di bulan Muharram. Demikian, semoga ada manfaatnya, utamanya untuk bicara dan untuk kita semuanya. Yang salah, yang dengar di sini langsung, yang dengar di kemudian hari lewat radio, ayo saya dibetulkan. Yang kurang lengkap dilengkapi, yang bengkok tolong diluruskan. In uridu ilal islah, tidak ada keinginan lain kecuali kita saling menasihat-nasihati, saling memperbaiki. Saya akhiri, astaghfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.